Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 311. Herman pergi dengan tergesa-gesa. Dia pasti pergi ke pelelangan teratai salju. 1000 tahun yang langka ini pasti akan diperebutkan oleh banyak orang. Ted tiba-tiba menyadari mengapa Herman tidak berbisnis dan pergi dengan tergesa-gesa. Kalau begitu ayo pergi ke pelelangan. Dev sangat gembira. Sesaat, jika dia bisa mendapatkan teratai salju berusia 1000 tahun, kekuatannya akan meningkat dengan cepat. Ted mengangguk dan membawa Dev dan yang lainnya langsung ke pelelangan. Pelelangan dilakukan di pinggiran Yunceng, sebuah bangunan melengkung, bundar, yang memiliki cita rasa Roma kuno. Saat ini di luar pelelangan, banyak sekali mobil mewah, yang biasanya tidak terlihat. Nampaknya banyak orang yang datang ke sini untuk mendapatkan Snow Lotus, berusia 1000 tahun, berjalan ke pintu. Staf tampaknya sangat akrab dengan Ted, dan segera mengambil plat nomor, dan berkata dengan hormat, "Tuan He, kali ini depositnya harus 100 juta. Berapa?" Ted terkejut. Biasanya itu hanya 10 juta. Mengapa tiba-tiba diperlukan deposit 100 juta Lotus untuk dilelang? Sehingga deposit lelang telah ditingkatkan untuk mencegah lelang jahat. Pekerjaan staf menjelaskannya dengan hati-hati. Wajah Ted sedikit jelek, karena dia tidak memiliki 100 juta. Biarkan aku yang membayarnya. Dev melihat bahwa Ted mungkin tidak membawa begitu banyak uang. Jadi dia berdiri dan berkata, setelah Dev membayar deposit 100 juta yuan, dia mendapat plat nomor, dan beberapa orang masuk ke tempat lelang. Situs lelang yang sebelumnya tidak populer dan kosong sekarang penuh dengan suara. Banyak petinggi dari Yunceng ada di sana, dan mereka berada di barisan depan. Herman itu memang ada di sana, mengobrol dengan seseorang dengan suara rendah. Melihat Ted dan yang lainnya datang, Herman terkejut sesaat, tetapi kemudian dia tersenyum ringan dan menganggukkan kepalanya sebagai salam. Dev dan yang lainnya menemukan tempat duduk mereka dan duduk diam-diam menunggu kemunculan teratai salju berusia 1000 tahun. Pada awalnya, itu semua adalah bahan obat biasa. Tidak banyak orang yang tertarik, dan banyak di antaranya tidak terjual. Orang ini datang ke sini untuk teratai salju berusia 1000 tahun. Saudara Dev, saya khawatir persaingan akan sengit kali ini. Jika Anda menginginkan teratai salju 1000 tahun, apakah Anda memiliki harga yang sesuai? Ted bertanya pada Dev dengan suara rendah. Dev menggelengkan kepalanya. Saya akan mengambil berapapun jumlahnya. Ted tidak mengatakan apa-apa setelah mendengar ini. Kakak Yuki, apa yang dilakukan pacarmu? Bagaimana dia mempunyai begitu banyak uang? Mungkinkah itu semua darimu? Yuri sekarang sangat ingin tahu tentang identitas Dev. Melihat cara Dev menghabiskan uang, sepertinya puluhan juta, ratusan juta tidak ada artinya di matanya. Sama seperti menghabiskan uang orang lain. Dia tidak akan meminta uangku. Kamu benar-benar mengira dia orang yang lembut. Yuki tersenyum sedikit,
menatap Dev dengan mata penuh kekaguman. Yuki menemukan bahwa Dev menjadi semakin menarik baginya, dan dia sangat terpesona oleh temperamen unik Dev. Segera, setelah beberapa putaran lelang, pembawa acara membawa botol kaca besar dengan teratai salju yang dibasahi anggur. Semuanya ini adalah karakter utama hari ini. Teratai salju berusia 1000 tahun. Anda harus tahu bahwa tidak ada teratai salju di Yunceng untuk sementara waktu. Hal semacam ini sangat sulit untuk dipetik. Jadi semakin sedikit orang yang memilih itu. Teratai salju berusia 1000 tahun ini masih digunakan Sanong untuk membuat anggur obat. Dan kami menemukannya. Tuan rumah. Bab 312. Memperkenalkan sejarah. Teratai salju berusia 1000 tahun. Tetapi sudah banyak kebisingan di bawah. Sial. Apa-apaan ini? Bukankah ini bohong? Ternyata itu adalah teratai salju yang direndam dalam anggur. Kamu benar-benar pembohong besar. Lelang macam apa? Dan deposit 100 juta. Apa-apaan ini? Melihat teratai salju ini, semua orang menunjukkan kekecewaan dan berteriak, serta mengutuk. Pada saat ini, hanya mata Dev yang berbinar, dan hatinya menjadi bersemangat. Bahkan jika teratai salju direndam dalam anggur, dia masih bisa merasakan aura turbulen di teratai salju yang terus melonjak. Meskipun teratai salju tidak terlihat besar dan telah kehilangan kilau aslinya setelah direndam dalam anggur untuk waktu yang tidak diketahui. Tetapi ini tidak menghalangi Dev untuk menyukainya, karena orang-orang ini tidak tahu harus membeli untuk apa. Dev tidak mungkin melewatkannya hari ini. Tuan rumah sama sekali tidak tergerak oleh omelan orang-orang, dan masih berkata sambil tersenyum, harga awal teratai salju kami yang berusia 1000 tahun adalah 100 juta, dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 10 juta. Penawar tertinggi menang. Sekarang pelelangan dimulai. Dev tidak mengangkat plakat untuk segera meminta harga, tetapi menunggu sebentar dan melihat reaksi orang-orang di sekitarnya. Tetapi tepat ketika Dev hendak menaikkan plakatnya untuk menawar harga, Herman di barisan depan tiba-tiba mengangkat plakatnya. Saya akan menawarkan 100 juta. Melihat plakat Herman terangkat, orang-orang di sekitar segera mulai berbicara. Tuan Zhou benar-benar membuat penawaran. Mungkinkah kita salah? Tong rentang kaya dan berkuasa. Dan 100 juta benar-benar membeli barang seperti itu. Tunggu dan lihat. Herman sangat licik. Dia tidak akan menawar dengan santai. Semuanya mereka semua memusatkan perhatian mereka pada Herman. Dan saat ini, setelah Herman selesai membayar harganya, dia perlahan bangkit dan melirik semua orang. Semuanya. Teratai salju ini benar-benar tidak dalam kondisi baik, dan umurnya belum mencapai 1000 tahun. Tapi umurnya baru beberapa ratus tahun. Umur masih ada, karena teratai salju ini ditakdirkan untuk datang ke Yunceng kita. Kita tidak bisa membiarkannya pergi. Jika keluar, bukankah itu akan menghina reputasi model obat kita? Jadi saya menawarkan untuk menjatuhkannya. Dan semua orang tidak boleh berkelahi dengan saya. Saya mencurinya. Semua orang mendengarkan kata-kata Herman. Meskipun hanya sedikit orang yang mempercayainya. Tetapi, Herman membuat jelas bahwa dia tidak bisa merampoknya. Jadi tidak ada yang berani menawar. Setelah Herman selesai berbicara, dia duduk dan
Pembawa acara menatap Herman dengan tidak puas. Tetapi dia tidak berani marah. Jadi dia hanya bisa melihat kerumunan dan berkata, apakah ada orang lain yang menawar? Ini teratai salju, pasti bernilai uang. Tuan rumah dengan putus asa mendesak orang lain untuk menawar, sehingga pelelangan dapat menghasilkan lebih banyak uang. Tetapi tidak peduli apa yang dikatakan tuan rumah, tidak ada yang berani menawar lagi. Dengan ketidakberdayaan di wajahnya, tuan rumah hanya bisa berjalan kembali ke kursinya, mengambil palu kecil dan bersiap untuk menjatuhkannya. 110 juta. Saat pembawa acara hendak memukul palu, Dev tiba-tiba mengangkat tanda itu. Wajah pembawa acara sangat gembira, dan dia buru-buru menatap Dev, dan mata semua orang juga tertarik oleh Dev. Herman semakin mengernyit dan menatap Dev dengan dingin. Dengan sedikit amarah di matanya, pria ini telah menawar 110 juta yuan. Apakah ada orang lain? Kata pembawa acara sambil menatap Herman. Karena saat ini, hanya Herman yang akan terus menawar 150 juta. Herman perlahan mengangkat pelat nomornya dan berkata, 40 juta, ditambahkan sekaligus. Membuat semua orang melihat Dev. Ingin melihat. Bab 313. Apakah Dev berani menambahkan lebih banyak? Bahkan pembawa acara juga mengarahkan pandangannya pada Dev. 200 juta. Dev mengangkat pelat nomornya tanpa ragu sedikit pun. Wow, pada saat ini, semua orang yang hadir tersentak. Satu mulut ini 200 juta. Langsung bertambah 50 juta. Ini terlalu berubah-ubah. Kakak Dev. Peningkatannya terlalu banyak. Ted mengikuti Dev dengan suara rendah. Di pelelangan, tawaran selalu dinaikkan sedikit untuk menguji harga cadangan pihak lain. Kenaikan puluhan juta yang tiba-tiba ini agak terlalu drastis. Kakak Yuki, pacarmu, sangat tampan. Dia tidak menjalankan bank, kan? Yuri memandang Dev dengan rasa ingin tahu di matanya. Seolah dia ingin melihat melalui Dev. Ini bukan waktunya bagimu untuk mengatakan bahwa dia lembut. Sekarang, dia terlihat tampan. Yuki sedikit tersenyum, tetapi dia juga sedikit terkejut. Mengapa Dev punya begitu banyak uang, tetapi dia sudah merencanakannya? Bahkan, jika Dev tidak punya uang untuk menawar teratai salju ini, dia juga akan menelepon Juan Su untuk meminta uang. Sebagai orang terkaya di Hongcheng, keluarga Su masih memiliki beberapa ratus juta. Herman menatap Dev dengan kejam. Matanya sedikit menyipit, dan rasa dingin mulai muncul di wajahnya. 210 juta. Herman menatap Dev dengan tegas dan mengertakkan gigi. 300 juta. Sebelum kata-kata Herman jatuh, Dev mengangkat kartunya lagi. Pada saat ini, semua orang tercengang, dan mereka semua mulai penasaran dengan identitas Dev. Sementara pembawa acara tersenyum dan berteriak keras, tuan ini sudah membayar 300 juta. 300 juta. Apakah ada orang lain yang meminta harga? Saya pikir pria ini tidak dikenal. Dia tidak terlihat seperti orang dari Yuncheng. Apakah tidak ada orang di Yuncheng kita yang bersaing? Jika ini keluar model obat, kita tidak akan berani memanggilnya lagi. Saya harus mengatakan bahwa tuan rumah terlalu baik. Dia memprovokasi Dev dan Herman hanya dengan beberapa kata. Herman baru saja mengatakan bahwa dia takut mempermalukan Yuncheng. Sekarang tuan rumah mengungkitnya, bukankah?
Kamu menamparkan wajahmu sendiri. Dev melirik pembawa acara di atas panggung dan mengutuk beberapa kata di dalam hatinya. Orang ini benar-benar tahu cara menabur perselisihan hanya untuk membuat orang berkelahi sehingga mereka bisa mendapatkan lebih banyak uang. 310 juta. Herman menggertakkan giginya dengan keras dan mengangkat plat nomornya. Lagi, Dev tidak ragu. Dia hanya ingin mengangkat plat nomornya. Tetapi Ted menahannya. Saudaraku Dev. Bahkan, teratai salju berusia 1000 tahun kelas atas tidak sebanding dengan harganya. Jadi jangan panggil lagi. Ted membujuk Dev. Harga saat ini sudah dianggap premium. Sudah tidak layak lagi untuk dibeli. Kalau beli pasti rugi. Kakak he. Aku punya kegunaan lain untuk teratai salju ini. Setelah Dev selesai berbicara dia mengangkat plat nomor di tangannya lagi 350 juta. Bahkan mereka yang tidak tahu banyak tentang bahan obat tahu bahwa harganya sudah lama menjadi premium. Teratai salju berusia 1000 tahun ini sama sekali tidak berharga. Apalagi teratai salju berusia 1000 tahun yang telah direndam dalam anggur. Mungkinkah pemuda ini memiliki dendam terhadap Herman dan sengaja mengincar Herman? Gagasan seperti itu muncul di benak semua orang. Karena selain itu, mereka tidak dapat memikirkan alasan lain. Herman sendiri juga sama. Alisnya menyatu erat dan matanya memelototi Dev. Wah, apakah Anda sengaja menemukan saya melawan lelaki tua ini? Bab 314. Biasanya, penawar tertinggi menang. Jika Tuan Zhou suka itu, kamu bisa terus menawar, kata Dev dengan senyum tipis. Huff, ini Yun Cheng. Jangan berpuas diri. Herman mendengus dingin dan membawa orang-orang pergi. Herman pergi dengan marah dan semua orang memandang Dev dengan mata yang menyedihkan. Jika mereka berani menyinggung Herman di Yun Cheng, tidak akan ada buah yang baik. 350 juta. Teratai salju milenium diperoleh oleh pria ini. Tuan rumah dengan senang hati mengetuk palu dan kemudian dengan hormat menyerahkan teratai salju Tianshan kepada Dev. Dev mendapatkan teratai salju, mentransfer sisa uang ke rekening pelelangan dan kemudian mengikuti Ted dan yang lainnya pergi. Tujuan hari ini telah tercapai. Jadi, tidak perlu tinggal di pelelangan. Kakak Dev, jika kamu telah menyinggung Herman, dia mungkin tidak akan melepaskannya. Selain itu, tidak ada cara untuk melanjutkan kesepakatanmu berjalan keluar dari pelelangan. Ted berkata dengan cemas. Tidak. Jangan khawatir, seorang pengusaha tidak memiliki teman atau musuh. Dia hanya memiliki kepentingan. Saya menghabiskan uang untuk membeli bahan obatnya, dan dia mendapat untung darinya. Bagaimana bisnis ini tidak dilakukan? Apalagi pelanggan besar seperti saya tidak mudah ditemukan. Dev tersenyum ringan. Tidak khawatir sama sekali. Lalu apakah kita masih akan pergi ke Tong Rentang? Ted bertanya dengan hati-hati. Tentu saja. Aku belum membeli apapun. Kenapa kita tidak pergi? Dev mengangguk dan langsung pergi ke Tong Rentang setelah masuk ke dalam mobil. Di Tong Rentang saat ini, Herman sangat marah. Tidak masuk akal. Masih ada orang di Yun Cheng yang berani melawanku. Aku benar-benar gila. Herman membanting cangkir itu ke tanah. Tuan, apakah Anda ingin saya membawa seseorang untuk mencegat teratai salju milenium? Kata seorang pemuda berjas hitam dengan satu telinga hilang di sebelah kiri.
Orang ini adalah orang kepercayaan Herman. Ketika Herman berperang dan terbunuh di Yuncheng di tahun-tahun awalnya, pemuda ini selalu berada di sisinya. Meskipun Herman telah dibersihkan, dia tidak mengusirnya. Herman ragu-ragu sejenak, lalu sedikit mengernyit dan berkata, "Ingatlah untuk menemukan tempat di mana tidak ada orang. Dan jangan biarkan orang memberimu alasan." Herman akhirnya membersihkan namanya. Jika dia diberi nama maafkan, itu akan memiliki pengaruh buruk. Tapi dia sangat menyukai teratai salju berusia 1000 tahun. Bukan karena Herman ingin menjualnya kembali untuk mendapat untung, tetapi dia ingin menggunakannya sebagai harta toko. Harta tokonya saat ini adalah palsu, dan tidak ada yang namanya ribuan usia. Inilah mengapa Herman lebih suka membayar mahal untuk membelinya. Tuan, jangan khawatir. Setelah bertahun-tahun, saya tahu bagaimana melakukannya. Pemuda itu mengangguk dan berbalik untuk pergi. Tapi begitu dia berbalik, dia melihat Dev dan Ted masuk, dan dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Herman juga terkejut saat melihat Dev berani datang ke tokonya. Tuan Zhou, saya di sini untuk menyelesaikan kesepakatan yang belum kita selesaikan. Melakukan bisnis harus berdasarkan kejujuran. Karena saya berkata saya ingin membeli bahan obat, Tuan Zhou, saya tidak akan pergi di tengah jalan. Dev menatap Zhou Zi yang terkejut. Lakukan, berkata dengan senyum tipis. Integritas adalah fondasinya. Herman mendengus dingin. Kamu mengambil teratai saljuku yang berumur 1000 tahun, dan kamu tidak pernah berpikir kamu akan berani datang ke tokoku. Sepertinya kamu benar-benar tidak menganggapku serius. Zhou tua, bagaimana Anda mengatakan ini? Saya membeli teratai salju berusia bab 315. 1000 tahun ini dengan uang saya sendiri. Jadi bagaimana saya bisa mengatakan bahwa itu dicuri dari Anda? Dev pura-pura bingung. Nak, jangan berpura-pura menjadi bajingan. Tinggalkan teratai salju 1000 tahun. Aku bisa menyelamatkanmu dari kematian. Keluar dari Yuncheng, atau meninggalkan hidupmu. Pemuda dengan satu telinga hilang berkata kepada Dev dengan dingin. Saat suara pemuda itu turun lebih dari selusin, orang segera memblokir arah pintu. Dan pintu itu perlahan tertutup. Kali ini, Ted dan Yuri semuanya menjadi pucat karena ketakutan. Dan Yuki bahkan mencengkeram lengan Dev dengan erat. Tuan Zhou, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, itu pergi. Itu bukan urusanmu. Ted ingin berdamai dengan itu. Tetapi Herman memarahinya kembali tepat saat dia membuka mulutnya. Malu, apakah kamu berencana untuk mengambilnya? Dev masih memiliki senyum di wajahnya, tanpa rasa takut sedikit pun. Wah, kamu bisa dianggap sebagai karakter. Kamu masih bisa tertawa saat ini. Aku, Herman, paling mengagumi orang-orang sepertimu. Jika kamu meninggalkan teratai salju berusia 1000 tahun, aku akan memberimu 300 juta yuan. Dan saya tidak akan membiarkan Anda kehilangan terlalu banyak. Bagaimana? Herman melihat bahwa Dev tidak takut, dan wajahnya tenang. Dan dia merasa sedikit gugup. Dia takut akan ada kekuatan di belakang Dev. Lagi pula, pemuda seperti itu yang bisa mengendalikan ratusan juta di kehendak pasti bukan orang biasa. Jadi Herman memutuskan untuk mundur selangkah dan menghabiskan uang untuk membeli teratai salju berusia 1000 tahun.
yang dapat dianggap sebagai langkah mundur untuk Dev. Jika seperti ini kamu melakukan bisnismu, apa bedanya dengan bandit? Aku kehilangan 50 juta dalam sekejap mata. Uang ini terlalu mudah didapat. Dev mencibir dengan jijik. Wajah Herman menjadi dingin. Kalau begitu katakan padaku, jual lebih banyak uang, atau aku akan mengambilnya kembali dengan harga aslinya. Aku tidak akan menjualnya dengan harga berapapun. Dev menggelengkan kepalanya. Nak, apakah kamu bersulang dan tidak makan anggur berkualitas? Apakah kamu benar-benar akan memaksaku melakukannya? Wajah Herman menjadi semakin jelek. Saya menyarankan Anda untuk tidak melakukannya. Jika Anda tidak melakukannya, Anda adalah seorang pengusaha, dan normal jika bisnis gagal. Tetapi jika Anda melakukannya, Anda adalah tokoh hitam. Anda tidak perlu mengikuti aturan apapun saat berurusan dengan tokoh hitam. Dev menyipitkan matanya sedikit. Aura pembunuh mulai menyelimuti tubuh. Sialan. Siapa yang kamu? Gertak. Pria muda itu berteriak dengan marah dan melemparkan tinjunya ke arah Dev. Dev menarik Yuki dan sedikit mundur. Yansen yang berada di sampingnya tidak tahan dan bergegas maju. Dia langsung mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan pemuda itu, lalu menariknya dengan keras. Tubuh pemuda itu tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Yansen menendang kaki pemuda itu, dan terdengar suara tulang retak, dan tulang kaki pemuda itu hancur. Langsung dipatahkan oleh tendangan Yansen. Tanpa jeda sedikit pun, Yansen meraih pergelangan tangan pemuda itu dan membantingnya dengan keras. Melemparkan pemuda itu ke tanah dengan keras, dan menginjaknya. Tendangan ini sangat kuat, hingga langsung melekuk seluruh dada pemuda itu. Diperkirakan tidak ada satupun tulang rusuk yang baik. Puff, seteguk darah menyembur keluar dari mulut pemuda itu, dan wajahnya menjadi sangat ganas. Ini, Herman tercengang. Pemuda ini adalah orang kepercayaannya dan sangat kuat. Dia telah bertarung dengannya selama bertahun-tahun. Tetapi Yansen menyelesaikannya dengan 3 pukulan dan 2 tendangan. Dan dia tidak melawan kembali. Kekuatan. Setelah Yansen memakan Juli Pil, kekuatannya meningkat pesat. Tentu saja, pemuda ini tidak bisa menjadi lawannya. Pada saat ini, Ted dan Yuri juga terpana. Mereka tidak menyangka Yansen begitu pandai bertarung. Sialan. Kamu bermain hitam denganku. Ketika aku main-main, kamu masih menyusui. Yansen meludah keras, lalu menendang kepala pemuda itu. Menendang pemuda itu sampai mati. Setelah membunuh pemuda itu, Yansen memandang Herman orang tua. Apakah kamu ingin mencoba? Meskipun Herman juga memiliki kungfu untuk bertarung, tetapi dia bukan tandingan Yansen. Dia mundur ketakutan dan berkata dengan pucat, "Kamu, siapa kamu?" "Saya tidak ingin mengubah nama atau nama keluarga saya. Yansen Lin adalah nama saya." Yansen menunjukkan aura seorang kaisar bawah tanah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura pembunuh. Tiba-tiba, mata Herman melebar, dan keringat dingin langsung mengalir di dahinya. Kamu adalah Yansen Lin, kaisar bawah tanah Hongcheng." Tidak, tidak, tidak. Kamu adalah Tuan Harimau dari Hongcheng. Herman juga mengenalinya saat ini. Yansen. Dia telah melihat Yansen 2 kali sebelumnya, tetapi sudah lama sekali, dan kesannya tidak dalam. Selain itu,
Dia tidak pernah berpikir bahwa Yansen, Kaisar Bawah Tanah yang Agung, akan datang ke Yuncheng tanpa mengudara. Aku tidak peduli. Sekarang Yansen sendiri mengatakan ini. Dia akhirnya ingat, harimau, Tuan Harimau, ini semua salahku. Herman berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Yansen benar. Meskipun Herman biasa berkelahi dan membunuh, dia agung di Yuncheng. Tetapi di mata Yansen, dia semua adalah pediatri. Dan nama Yansen juga terkenal di kota-kota sekitarnya. Terlepas dari apakah keluarga Wei di ibu kota provinsi berani menganggap serius Yansen. Tetapi di kota-kota sekitar Hongcheng, siapa yang berani meremehkan Yansen? Tuan Chen, Yansen melirik Dev. Bagaimana menghadapi? Herman mengharuskan Dev berbicara. Dev berjalan tepat di depan Herman. Saya baru saja berkata, jika Anda melakukan sesuatu, Anda akan menjadi tokoh hitam di sini. Ketika saya berurusan dengan tokoh hitam, saya tidak suka mematuhi peraturan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.